Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Zain karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode ini kita akan membahas kaki 5. Topik yang sudah diminta oleh seorang patron sejak berbulan-bulan yang lalu. Akhirnya aku ingat membuat topik ini. Nah, pertama-tama apa itu kaki 5? Kaki 5 adalah pedagang, penjual yang berjualan di tepi, di pinggir jalan. Banyak pedagang kaki 5 yang berjualan di atas trotoar. Apa itu trotoar? Trotoar adalah bagian di tepi, di pinggir jalan yang dikhususkan, dibuat khusus untuk pejalan kaki. Di Indonesia, pedagang kaki 5 biasanya menjual berbagai jenis makanan yang berbeda. Contoh makanan yang sering dijual oleh pedagang kaki 5 adalah martabak, bakso, gado-gado, tahu bulat, telur gulung, kerak telur, dan ada juga yang menjual banyak makanan-makanan ringan seperti angkringan. Semua ini sudah pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Semoga para pendengar masih ingat ya. Kalau mau dengar lagi, boleh sekali. Selain makanan-makanan asli dari Indonesia, ada juga kaki 5 yang menjual makanan-makanan dari luar negeri seperti sushi, burger, dan masih banyak lagi. Pedagang kaki 5 biasanya menggunakan gerobak untuk berjualan. Apa itu gerobak? Gerobak adalah alat yang bentuknya seperti kotak besar. Nah, alat ini bisa dipindah kemana-mana menggunakan tenaga manusia dengan cara didorong ke depan. Nah, gerobak ada banyak jenisnya. Ada gerobak sayur, gerobak sampah, dan masih banyak lagi. Di podcast ini karena kita membahas kaki 5, jadi kita hanya akan membahas gerobak yang membawa makanan. Biasanya gerobak kaki 5 yang menjual makanan mempunyai 2 atau 3 roda. Selain gerobak yang didorong dengan tenaga manusia, ada juga gerobak motor. Gerobak motor juga berjualan makanan. Contohnya yang paling sering itu bakso. Nah, di gerobak motor ini pedagang bisa duduk di bagian depan motor. Bagian belakangnya yang biasanya diduduki orang lain
tidak diduduki orang, tapi ada gerobak kecil. Dulu aku pernah melihat sebuah video di TikTok. Ada seorang turis yang menyebut gerobak motor ini moving kitchen, dapur berjalan. Bagi dia, moving kitchen ini sangat luar biasa. Kalau dipikir-pikir, gerobak memang sangat keren ya. Bukan hanya jadi tempat memasak, tapi tempat sekecil itu juga bisa menyimpan makanan, mencuci piring, dan bahkan jadi tempat makan juga. Mungkin para pendengar bertanya-tanya ya, kalau kita membeli makanan dari gerobak kaki 5, cara makannya bagaimana? Kan tidak ada meja. Yang pertama, yang paling mudah adalah dibungkus untuk dibawa pulang dan dimakan di rumah. Namun, ada beberapa pedagang kaki 5, terutama yang menjual bakso dan nasi goreng, menyediakan kursi plastik. Jadi, untuk yang membeli makanan bisa langsung makan di tempat sambil duduk di kursi plastik. Nah, kita sudah membahas banyak sekali tentang kaki 5. Tapi dari mana ya nama ini berasal? Apa hubungannya kaki 5 dengan gerobak? Atau mungkin dengan tepi jalan dan trotoar? Mengenai nama kaki 5 ini, ada banyak versi yang berbeda-beda tentang asal-usulnya. Yang pertama, yang paling sering aku dengar adalah nama kaki 5 berasal dari 3 roda gerobak ditambah 2 kaki pedagang. Jadi jumlahnya ada 5 kaki. Dari sinilah nama kaki 5 berasal. Ada juga yang mengatakan bahwa kaki 5 adalah singkatan dari kanan kiri lintas manusia. Apa maksudnya? Di sekitar pedagang kaki 5 ada banyak orang yang lewat, yang berlalu lalang berjalan ke sana sini. Selanjutnya, versi ketiga ini menurutku adalah versi yang benar dan yang paling masuk akal. Nama kaki 5 dimulai dari masa kolonial dulu, ratusan tahun yang lalu. Saat itu ada peraturan untuk dibuat trotoar di setiap jalan. Trotoar ini lebarnya 5 kaki, 5 feet. Nah, pedagang-pedagang ini langsung memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Kalau begitu, kenapa ya 5 feet jadi kaki 5, bukan 5 kaki? Di sini ada kesalahan terjemahan. Begitulah
asal-usul nama kaki lima versi yang ketiga. Menurut para pendengar, mana yang paling benar? Mana yang masuk akal? Nah, kaki lima di Indonesia menjual banyak sekali jenis makanan. Biasanya satu penjual hanya menjual satu jenis makanan saja. Karena hanya membutuhkan gerobak atau tempat yang sangat kecil, kaki lima harganya murah. Namun kalau kalian mau mencoba makan kaki lima, harus lihat baik-baik ya, apakah tempat itu bersih atau tidak. Jangan sampai malah jadi sakit perut. Nah, karena kaki lima ini harganya murah, ada satu slogan yang sering dipakai oleh rumah makan untuk mempromosikan usahanya, yaitu harga kaki lima, rasa bintang 5. Apakah benar seperti itu? Harganya murah tapi rasanya mahal? Sejauh ini aku belum menemukan yang benar-benar bisa semurah dan seenak itu. Selain menjual makanan, kaki lima juga ada yang menjual minuman loh. Seperti ini biasanya kita sebut Starling. Starling singkatan dari Starbucks keliling. Mereka, para penjual Starling, biasanya tidak menggunakan gerobak, tapi sepeda. Kok bisa ya Starbucks jualan minuman pakai sepeda? Bukan ya, itu hanya sebutannya saja. Starling menjual kopi saset dan minuman-minuman sasetan lainnya. Karena itu harganya sangat murah. Dan biasanya juga ditambahkan es. Sambil jalan, di pinggir jalan, di bawah panasnya matahari, menikmati minuman Starling, pasti enak sekali ya. Bagaimana? Setelah mendengarkan episode ini, apakah para pendengar jadi tertarik mencoba kaki lima di Indonesia? Atau mungkin kalian sudah pernah mencoba makanan kaki lima di Indonesia? Apa makanan yang paling kalian suka? Kirimkan ceritamu ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Bisa juga tulis di komentar atau jawab pertanyaan di Spotify. Bagikan pengalamanmu ya, aku sangat ingin mendengarkan. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang kaki lima. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan translation untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.